Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5B, kita lanjut pembelajaran tema kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, silahkan atau kita akan perhatikan percakapan berikut ini. Antara Beni, Udin, Lani, dan Siti. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka-ragaman keterampilan yang luar biasa. Betul, Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar. Ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah grup band sekolah, Din. Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas, kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan. Bahkan dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Anak-anakku semuanya, demikian tadi percakapan antara Udin dan teman-temannya tentang beraneka ragam keterampilan yang dimiliki teman sekelasnya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi bernaung dalam suatu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lainnya. Anak-anakku semuanya, apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Jika tidak ada kerukunan antar para petani, maka organisasi tidak akan dapat berjalan seperti yang diinginkan dan akan banyak pertengkaran akibat perbedaan pendapat. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Ya, masyarakat akan cepat berkembang karena adanya perbedaan. Perbedaan akan menciptakan ide dan solusi yang lebih baik atau lebih banyak. Anak-anakku, sekarang mari kita baca artikel berikut ini tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat kaum remaja di lingkungan masyarakat. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, kreativitas di bidang seni tari.
Anak-anakku semuanya, sanggar tari merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Keragaman jenis tari menunjukkan keragaman sosial dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional karena adanya keragaman suku dan budaya, membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Contoh keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa ini atau yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain keragaman suku bangsa. Contohnya suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger dari Jaktim atau Jawa Timur, suku Dayak dari Kalimantan, suku Sasak dan Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat, suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Jawa di Pulau Jawa, dan suku Sentani dan Asmat di Pulau Papua. Keragaman bahasa. Misalnya bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat. Keragaman senjata tradisional, misalnya golok dari Betawi, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi Selatan, jenawi dari Riau, trisula dari Sumatera Selatan, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan mandau dari Kalimantan. Keragaman rumah adat, misalnya rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam, rumah Baileo dari Maluku, rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah Panggung dari Bangka Belitung. Anak-anakku semuanya, berikut ini manfaat keragaman sosial budaya. Pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. Yang kelima, menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Terakhir, nanti kita akan lanjut di pembelajaran kelima dan keenam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.